Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawi, kelas A14, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang perangkat lunak, yaitu Microsoft Excel. Perlu diketahui bahwa Microsoft Excel menjadi salah satu aplikasi Office yang paling banyak digunakan di dunia kerja. Bahkan sebuah perusahaan mensyaratkan pegawainya untuk bisa menguasai aplikasi besutan Microsoft ini. Excel sendiri merupakan aplikasi spreadsheet yang paling populer di seluruh dunia. Jutaan orang menggunakan Excel dan berasal dari berbagai profesi. Untuk itu dan selanjutnya, maka lihatlah slide berikut ini. Di slide ini kita akan melihat tentang tutorial Microsoft Excel. Untuk kita yang ingin belajar Excel, berikut tutorial dasar Excel yang bisa membantu memulai menggunakan Excel dengan mudah dan efisien. Yang pertama yaitu mengenal interface Excel. Pertama, sebelum menggunakan Excel, kamu perlu mengenal interface-nya terlebih dahulu. Bukalah aplikasi Excel dan kamu akan menemukan interface yang terdiri dari kotak kerja, ribbon, bar, formula, dan lembar kerja. Kemudian yang berikutnya, yakni yang keempat, menggunakan fungsi rumus Excel. Salah satu fitur terkuat di Excel adalah kemampuannya untuk melakukan perhitungan dan analisis data menggunakan berbagai fungsi yang disediakan. Excel memiliki lebih dari 488 fungsi yang berbeda, termasuk fungsi matematika, statistik, logika teks, tanggal, dan waktu. Anda dapat menggunakan fungsi ini dengan memasukkan formula ke dalam sel, misalnya untuk menjumlahkan angka dalam kolom, atau kamu dapat mengetikkan formula sama dengan sum atau A.1 di sel yang sesuai. Excel akan secara otomatis menjumlahkan angka dalam rentang tersebut dan ditampilkan hasilnya. Itulah kemudian kemampuan Excel di dalam memberikan data sekaligus pelayanan teknologi yang canggih bagi kita. Di slide yang berikutnya ini yaitu menggunakan format dan gaya di Excel. Excel juga menyediakan berbagai pilihan format dan gaya untuk membantumu membuat lembar kerja yang terorganisir dan menarik secara visual. Kamu dapat juga mengubah format sel untuk mengatur keterampilan teks, angka, atau tanggal, seperti mengubah warna, jenis huruf, atau menambahkan garis tepi. Kamu juga dapat menggunakan gaya yang telah ditentukan sebelumnya atau membuat gaya kostum sendiri. Gaya dapat diterapkan pada sel, baris, kolom, atau lembar kerja secara keseluruhan. Di samping itu juga, Excel ini bisa digunakan membuat grafik dan diagram. Excel memungkinkan untuk memberikan atau menampilkan grafik dan diagram yang menarik berdasarkan data yang sudah kamu proses. Kamu bisa juga memilih dari berbagai jenis grafik seperti grafik batang, grafik garis, grafik V, dan banyak lagi yang lainnya. Itulah kemudian Excel mempunyai peranan yang penting untuk lembar kerja kita di setiap hari. Di slide yang ketujuh ini yaitu menggunakan filter dan sorting di Excel. Excel juga menyediakan fitur filter dan sorting yang memudahkan dalam mengorganisir dan menganalisis data. Dengan menggunakan filter, kamu dapat memfilter data berdasarkan kriteria tertentu, sehingga hanya data yang memenuhi kriteria tersebutlah yang bisa ditampilkan oleh Microsoft Excel. Nah, kemudian di slide ini yaitu membuat rumus dan referensi antar sel di Excel. Excel memungkinkan untuk membuat rumus yang kompleks untuk melakukan perhitungan dan analisis data. Kamu juga dapat menggunakan operator matematika seperti tambah,
kurang, kali, dan bagi dalam rumus Anda. Selain itu, kamu dapat menggunakan referensi antar sel untuk merujuk ke sel atau rentang sel tertentu dalam rumus. Misalnya, jika kamu ingin menjumlahkan nilai dalam sel A1 dan A2, Anda dapat menggunakan rumus sama dengan A1 tambah A2, dan begitulah selanjutnya. Kemudian, perlu diketahui juga bahwa Microsoft Excel itu mempunyai beberapa fungsi yang dimiliki. Di antaranya adalah yang pertama SUM atau sum. Sum ini dipakai untuk menjumlahkan angka-angka. Yang kedua adalah if. Rumus Microsoft Excel selanjutnya adalah if ini logika yang satu ini dipakai layaknya jika dan maka dalam programming sederhana. Begitu banyak fungsi-fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel yang mungkin harus kita ketahui dan juga kita ahlikan dalam hal ini. Berikutnya adalah, walaupun Microsoft Excel ini punya kelebihan di mana mampu menampung data-data dan program-program yang baik, namun di sisi lain, kekurangan Microsoft Excel ini adalah yang pertama, softwarenya itu berbayar. Jadi mesti berbayar kepada orang yang telah membuat software ini. Yang kedua adalah jumlah filenya itu terbatas, tidak seperti program-program yang lainnya. Itulah kemudian kekurangan Microsoft Excel yang ada. Namun ini menjadi sebuah langkah maju di dalam menggunakan teknologi di era modern sekarang ini. Teman-teman, itulah tadi presentasi tentang keunggulan, kelebihan, dan juga kekurangannya Microsoft Excel, di mana sudah saya sampaikan presentasi walaupun tidak begitu lengkap. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله منه الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله منه الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا فارتجي